Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal TPM ketiga Kota Yogyakarta, Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas nomor 6 dan seterusnya. Kita perhatikan nomor 6. Nomor 6 di sini yakni yang ditanyakan berkaitan dengan makna kalimat yang bercetak miring. Jadi, kalau pertanyaan terkait dengan makna kalimat yang bercetak miring ataupun makna kata, kalau untuk kalimat kita bisa berfokus kepada yang namanya kata rujukan. Kenapa? Karena kata rujukan ini akan mengacu kepada kalimat sebelum atau setelahnya. Kata rujukan ada kata ini, itu, di sana, di sini, kemudian di situ, tersebut, dan sebagainya. Apabila di dalam kalimat terdapat kata rujukan seperti ini, maka fokusnya di kalimat sebelum dan juga setelahnya. Nah, kita fokus kalimat yang dicetak miring, yakni penurunan ini menjadi anomali karena dalam satu dekade terakhir, tren jumlah pemudik cenderung meningkat setiap tahun, kecuali saat pandemi. Di sini ada kata anomali. Anomali itu memiliki arti penyimpangan. Maksud penyimpangan di sini adalah sesuatu yang belum pernah ada, begitu. Nah, ada kata ini, ya, kata rujukan ini, penurunan ini berarti penurunan apa? Nah, karena ini termasuk kata rujukan, maka kita fokus ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya membahas terkait dengan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik lebaran tahun 2025 diproyeksikan hanya sekitar 146,8 juta orang, turun 24,4% dibanding dengan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Nah, berarti kata ini mengacu kepada jumlah pemudik lebaran pada tahun 2025. Maka pada pilihan jawaban harus ada kata penurunan pemudik lebaran, ya, harus ada kata tersebut. Kita lihat pilihan jawabannya mana yang sesuai dengan makna yang bercetak miring, makna kalimat yang bercetak miring. Kita lihat kalimat A, tren jumlah pemudik lebaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga saat pandemi terjadi menjadi anomali yang berdampak pada berbagai sektor. Di sini yang di highlight atau yang dijadikan poin yaitu adanya tren jumlah pemudik lebaran yang meningkat. Jelas bukan ya? Di teks yaitu adanya anomali atau penyimpangan karena yang semulanya meningkat menjadi penurunan. Di teks yang miring ini kita penurunan, ya. Jadi jawaban A jelas kurang tepat. Kemudian yang B, penurunan jumlah pemudik lebaran tahun 2025 menjadi tren baru dalam 10 tahun terakhir akibat pandemi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, adanya penurunan jumlah pemudik ternyata di sini diakibatkan adanya pandemi. Sedangkan di teks itu kecuali saat pandemi itu meningkat, ya. Jadi jelas pilihan jawaban B bukan. Kemudian yang C, pemudik lebaran dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2005 mengalami penurunan akibat pandemi. Nah, ini salah juga karena yang diakibatkan oleh pandemi. Padahal kalau di teks itu tidak diakibatkan oleh pandemi. Kemudian ini berarti jawaban yang tepat yaitu yang D. Jumlah pemudik tahun ini menurun. Kenapa menurun? Dalam satu dekade terakhir menjadi hal yang tidak wajar. Nah, kata anomali kaitannya dengan penyimpangan itu tadi ya, berarti kan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Karena selama ini tren pemudik meningkat kecuali saat pandemi. Nah, ini sesuai dengan kalimat yang bercetak miring. Ada terkait dengan jumlah pemudik tahun ini. Kita sama kembali ke yang teksnya tadi, penurunan ini. Nah, ininya kan ke jumlah pemudik. Ya kan, penurunan jumlah pemudik. Maka ya jawaban yang tepat yaitu yang D. Kemudian kita bahas teks nomor 7. Nomor 7 di sini ditanyakan terkait dengan tujuan penulisan teks. Nah, tujuan penulisan teks seperti yang sudah pernah saya sampaikan, tujuan penulisan teks itu dilihat dari topik yang dibicarakan pada setiap paragraf.
Kenapa harus setiap paragraf? Karena kita akan tahu kira-kira pada masing-masing paragraf penulis itu menyampaikan apa, begitu. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan terkait dengan tujuan penulis. Kita lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu polusi udara merupakan permasalahan yang selalu dihadapi masyarakat terutama di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Berarti yang dijadikan kata kuncinya yaitu polusi udara menjadi permasalahan di Jakarta dan Surabaya. Kemudian polusi udara dapat muncul karena, berarti ini dampaknya, penyebabnya menurunnya lahan hijau di perkotaan, meningkatnya pembangunan, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor. Polusi udara juga disebabkan oleh pembakaran hutan dan pembuangan asap sisa produksi pabrik. Polusi udara membuat kualitas udara menurun sehingga menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Poin pertama membicarakan terkait dengan polusi udara yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kemudian kalimat penjelasnya di sini membahas terkait dengan penyebab adanya polusi udara. Kemudian pada kalimat terakhirnya ini membahas terkait dengan akibat atau dampak adanya polusi udara. Ya, kita kunci dulu. Kemudian kita lihat paragraf 2. Paragraf 2, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kualitas udara buruk akan rentan mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan mental seperti depresi dan bipolar. Kedua gangguan kesehatan ini terus menunjukkan kenaikan signifikan. Paragraf 2 ini membicarakan terkait dengan akibat, yaitu akibatnya gangguan kesehatan ya. Kemudian paragraf 3, jumlah depresi karena kualitas udara buruk setiap tahun meningkat 6%. Ini membicarakan terkait penderita. Sementara itu, penderita bipolar di wilayah berpolusi udara dapat mencapai 27%. Peningkatan tersebut tergantung pada kondisi mental seseorang. Paragraf ketiga ini membicarakan terkait dengan persentase jumlah yang terkena dampak ya, yaitu yang terkena depresi akibat polusi udara. Kita lihat pilihan jawaban yang A, mengonfirmasi tentang polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan penduduknya. Sesuai ya. Kemudian kita lihat dulu yang B, menjelaskan polusi udara di banyak kota mengakibatkan gangguan kesehatan raga bagi penduduk. Bukan raga. Dari tadi di teks yang disebutkan yaitu terkait dengan gangguan mental, maka raga ini bukan. Kemudian kita lihat yang C, mengajak masyarakat mengenali polusi udara. Bukan mengenali polusi udara, tapi tadi menjelaskan terkait polusi udara dan juga dampaknya. Yang D, mendeskripsikan kondisi polusi udara di kota-kota Indonesia dan dampaknya bagi kesehatan. Tidak mendeskripsikan kondisi polusi udaranya seperti apa ya. Tapi kalau dampaknya ada, maka jawaban D juga bukan jawaban yang tepat. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Menginformasikan tentang polusi udara ada paragraf 1 dan mengganggu kesehatan penduduknya di paragraf 2 dan juga paragraf ketiga. Maka nomor 7 terkait dengan tujuan penulisan, jawaban yang tepat yaitu yang A. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8, sekarang kita masuk teks fiksi ya. Nomor 8 ini ditanyakan yaitu tentang amanat. Apa amanat yang terdapat dalam cerita tersebut? Hati-hati. Kenapa? Kalau soal amanat ini kita harus berhati-hati. Pilihan A, B, C, D biasanya adalah semuanya berisi amanat. Lantas, bagaimana kita memilih amanat yang tepat? Untuk memilih amanat yang tepat, ya kita harus fokus ke dalam ceritanya. Cari tokohnya dan apa yang dilakukannya. Ya, jadi fokus kalian ke tokoh dan apa yang dilakukan. Kalau tokohnya 2, kemungkinan besar amanatnya juga untuk 2 tokoh. Kalau tokohnya 1 sebagai tokoh utama, ya berarti amanatnya untuk tokoh utama. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Kita cari kata kuncinya dulu. Pada pilihan jawaban A, berdoalah untuk kebaikan teman. Kita diminta berdoa untuk kebaikan teman. Selalu berserah dirilah kepada Tuhan. Ini yang B ya. Yang B disuruh berserah diri kepada Tuhan. Kemudian yang C, terimalah takdir yang telah ditetapkan Tuhan. Ini berkaitan dengan menerima takdir. Yang D, belajarlah dengan giat untuk meraih keberhasilan. Nah, pada bagian pilihan jawaban A, B, C, D ini semuanya
berisi hal yang positif dan juga berisi tentang amanat. Tapi yang pertama ini membicarakan terkait teman, ini membicarakan terkait berserah diri, yang C berkaitan juga dengan berserah diri, sedangkan yang D berkaitan dengan rajin belajar, gitu ya. Jadi kita lihat dulu di teksnya, mana amanat yang sesuai. Pada paragraf pertama, ini membicarakan terkait dengan ujian yang akan segera diselenggarakan beberapa hari lagi. Namun, para siswa masih asyik dengan HP-nya. Tak terkecuali Vino yang hari-harinya hanya diisi dengan bermain game. Melihat hal itu, Patra sahabat Vino berusaha memperingatkan. Sambil duduk di samping Vino, Patra menyapa Vino yang tengah asyik bermain dengan HP-nya. Di sini kita dapat tokohnya yaitu Vino dan juga Patra. Ya, ada dua tokoh. Si Vino digambarkan dia suka main game padahal ujian akan segera diselenggarakan. Patra digambarkan ingin menasihati Vino yang suka main game. Kita lihat dialognya. Vin, kamu sudah belajar untuk ujian besok? Tanya Patra kepada Vino sahabatnya. Alah, ngapain harus belajar? Kalau takdirnya baik, besok pasti hasilnya baik. Jawab Vino sambil terus memainkan game di HP-nya. Tapi kita harus berusaha, Vin, jangan hanya diam saja. Sudahlah, jangan ganggu aku, ini lagi seru. Udah kamu saja yang belajar, nanti aku dikasih tahu. Mendengar jawaban itu, Patra hanya bisa menghela napas. Dalam hati dia berdoa, semoga kebiasaan Vino bermain game akan berkurang. Ia juga berharap semoga Vino berubah menjadi rajin belajar seiring semakin dekatnya hari ujian. Nah ini hati-hati, meskipun si Vino membicarakan terkait dengan takdir, dan tadi di pilihan jawaban juga ada takdir, maka bukan berarti kita harus berserah diri dengan takdir begitu saja tanpa usaha. Maka jawaban C dan B ini jelas bukan jawaban yang tepat. Kemudian tinggal A dan D. Yang A, berdoalah untuk kebaikan teman. Sedangkan yang D, belajarlah dengan giat untuk meraih keberhasilan. Tokoh di sini yang dibicarakan yaitu Vino. Berarti amanatnya berkaitan dengan Vino yang mana? Yaitu yang D. Belajarlah dengan giat untuk meraih keberhasilan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini ditanyakan terkait dengan bukti watak tokoh kakak, yaitu tanggung jawab. Berarti kita fokusnya kakak yang tanggung jawab. Ada di nomor berapa? Seperti itu. Kita lihat kalimat 1. Apakah tidak bisa ditunda 1 atau 2 minggu lagi, Kak? Ini sedang musim ombak tinggi, lautan tidak tenang. Adik berkata pelan sambil memasukkan barang pesanan ke dalam tas. Ini terkait dengan adik ya. Berarti kalimat 1 bukan. Kita coret pilihan jawaban A. Kita lihat kalimat 2, aku sudah janji Dik, barang ini segera digunakan yang pesan. Nah ini berarti menggambarkan bahwa kakaknya ingin bertanggung jawab karena ia akan ingin segera mengirimkannya karena dia sudah janji. Kalimat 3, bukankah kakak bisa menyuruh nelayan lain saja? Mereka juga bisa dipercaya, adik membujuk. Berarti yang ada nomor 3-nya kita coret. Tinggal 2 dan 6. Ini 4 sudah betul ya, berarti langsung kita ke kalimat 6. Ini hanya perjalanan sebentar, tidak sampai seminggu. Adik tak perlu khawatir, aku sudah beratus kali melaut melewati cuaca buruk. Kira-kira jawaban mana yang tepat antara 2, 4, dan 6 jika kalimat 4 sudah dianggap benar? Jawabannya yang betul yaitu yang B, 2 dan 4. Karena kalimat 6 ini tidak ada menggambarkan terkait dengan tokoh yang bertanggung jawab. Kemudian kita ke nomor 10. Nomor 10 di sini yang ditanyakan yaitu penggambaran latar dan bukti yang sesuai cerita. Nah, di sini kalian sudah diberi langsung pilihan latarnya dan juga buktinya. Biasanya ini langsung bisa kita cari jawabannya ya. Kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 digambarkan waktunya itu sore. Hari sudah sore ketika ibu pulang dari bekerja, Kiki mengadu sambil terisak. Kemungkinan bisa jawabannya nomor 1 ya. Kita lihat dulu yang lain. Tempat di jalan. Kiki segera berlari keluar rumah ketika mendengar suara kucing. Nah, keluar rumah. Apakah keluar rumah langsung di jalan? Belum pasti kan? Bisa jadi di teras atau di halaman rumah. Maka yang ada pilihan jawaban nomor 2 kita coret. Karena 4 ini sama, berarti jawabannya yang
B. Otomatis 3 bukan. Begitu ya, kita lihat dulu yang nomor 4. Latar sosial dari ekonomi bawah. Kiki yang jarang sekali makan daging, seketika merasa senang bahkan ia membagikan sebagian untuk si putih. Betul ya? Kita lihat nomor 3, menyedihkan. Kucing itu hanya bisa mengeong-ngeong ketakutan. Beberapa kali ia mencoba melarikan diri tapi tertangkap kembali. Harusnya suasananya di sini yaitu menakutkan karena si kucingnya takut. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya.